Kembali ke masa di mana Disney adalah raja dunia industri animasi dan bahkan industri Hollywood itu sendiri. Film-film seperti Up, Inside Out, Avengers, Star Wars franchise, dan lain-lain. Masa di mana film-film yang gue sebutin tadi sangatlah masterpiece dan bagusnya bukan main. Karena selain plot cerita, storytelling, dan puzzle yang bagus menjadi sebuah nilai plus untuk film-film karya Disney pada saat itu. Tapi kenapa sekarang Disney benar-benar aneh dan bahkan menjijikan? Selain kualitas film yang makin tidak jelas, propaganda pelangi gaje terus diumbar dan bahkan disebar secara terang-terangan. Jadi inilah bagaimana Disney hancur karena sifat serakahnya dan juga woke agenda. Secara singkat, perusahaan Disney Studios sudah ada sejak tahun 1924 yang mana dimulai dari munculnya film Alice in Wonderland pada tahun tersebut juga. Lalu baru akhirnya membentuk namanya menjadi Walt Disney Studios yang memang direferensikan dari nama pendirinya yaitu Walt Disney dan Roy O. Disney. Dan pada masa awal-awal itu juga Mickey Mouse tercipta yang awalnya debutnya berasal dari animasi bisu tak bersuara seperti Plain Crazy dan The Galloping Gaucho Show. Lalu akhirnya melakukan debut pada animasi bersuara pertama kali, yakni Steamboat Willie yang merupakan scene animasi ikonik yang selalu muncul pada detik-detik awal film animasi karya Disney. Dan setelah bertahap dan mengembangkan perusahaannya selama berpuluh-puluh tahun, Disney akhirnya menjadi sebuah ikon para industri film animasi, meskipun para founder aslinya yaitu Walt Disney dan Roy O. Disney sudah tidak ada atau meninggal. Taruhlah nama-nama seperti animasi Lion King, Aladdin, Jurassic Park franchise, dan masih banyak lagi yang merupakan contoh karya Disney yang sangat sukses sampai akhirnya pada tahun 2005 di mana itu merupakan masa kepemimpinan Bob Iger sebagai seorang CEO perusahaan Disney yang dikenal sebagai CEO Disney yang paling hebat karena selain cara kepemimpinannya dalam mengatasi perusahaan Disney dengan diakuisisinya perusahaan-perusahaan studio seperti Pixar, Marvel Comic Universe, Lucasfilm, 21st Century Fox, berbagai karya Disney menjadi sangat fenomenal dan juga tentunya kreatif. Taruh lagi lah nama-nama seperti film animasi seperti Up yang tidak hanya menarik pasar anak-anak tapi juga orang dewasa karena kesan dan emosi dalam filmnya. Atau Toy Story yang menjadi film anak-anak yang sangat menyenangkan. Lalu di pasar remaja, Disney juga memiliki MCU yang menjadi franchise film superhero yang paling diminati. Yang memang dimulai dengan film Iron Man pada tahun 2008, belum lagi dengan Star Wars franchise dan film-film animasi ikonik lainnya yang didukung dengan series yang berbasis live action dan animasi pendek yang selalu saja menghiasi masa kecil orang-orang pada saat itu. Dan secara data, puncak dari kesuksesan Disney sendiri ternyata berasal dari boomingnya film Avengers Infinity War pada tahun 2019 yang memang telah menjadi film karya Disney dengan penghasilan terbesar sepanjang masa. Bahkan sempat mengalahkan film Avatar yang dirilis pada tahun 2009. Tapi semua keindahan, kebahagiaan, keuntungan, dan golden time-nya Disney sudah berubah sejak Bob Iger sang CEO paling hebat ini digantikan oleh seseorang bernama Bob Chapek pada tahun 2021, di mana semua ini mulai tidak enak ketika Disney tiba-tiba saja menjadi perusahaan yang money oriented atau yang arti simpelnya itu ujung-ujungnya duit, di mana rasa ingin menghasilkan keuntungan yang lebih dan lebih tanpa memperdulikan kualitasnya mulai muncul, yang mana semua ini akan dirangkum di chapter berikutnya, yaitu bagaimana uang menjatuhkan masa keemasan Disney setelah berpuluh-puluh tahun lamanya. Setelah masa kepemimpinan Bob Chapek, sepertinya Disney benar-benar menjadi sebuah perusahaan yang sangat memikirkan uang. Dan mungkin saja ini dikarenakan beberapa kerugian cabang bisnis Disney pada masa pandemi COVID-19 juga. Hal itu terbukti dari beberapa penurunan minat pada Disneyland dan lain-lain, sehingga untuk menutupi kerugian dan mengurangi tuntutan para investor, Chapek benar-benar dikenal sebagai orang yang terlalu berani dalam mengambil keputusan. Salah satunya adalah melakukan milking pada film-film live action dan animasi yang pernah laris atau laku pada masanya, yang akhirnya muncul-muncul spin-off series dari franchise-franchise lama, sequel, prequel, dan bahkan reboot
yang semuanya benar-benar kesannya maksa banget dan malah lebih jelek, bahkan membosankan. Ibarat kata film A yang emang udah bagus dan gak perlu ditambahin apa-apa lagi, tapi ini malah ditambahin A1, A2, dan A lainnya. Belum lagi Disney ternyata juga berani melakukan woke agenda yang sampah ini ke karya-karya mereka. Alasannya sendiri menurut beberapa artikel, karena memang sebuah produk entertainment yang diberi bumbu-bumbu feminisme dan LGBT sangat laku di pasar US atau Amerika Serikat. Tapi Disney benar-benar mengambil data tadi secara mentah-mentah dan mau untungnya aja. Mereka nggak tahu kalau penikmat Disney adalah orang-orang remaja dan dewasa yang masa kecilnya Disney banget dan juga anak-anak lainnya. Sehingga sejak saat itu, woke agenda sampah ini mulai diselipkan. Taruhlah film-film seperti Lightyear yang merupakan film animasi spin-off dari karakter Buzz Lightyear Toy Story, yang menampilkan adegan Komandan Buzz yang merupakan seorang perempuan memiliki seorang anak dengan seorang perempuan juga. Dari gambaran scene tadi saja sudah menunjukkan bagaimana sebuah film masa kecil yang begitu bagusnya dirusak dengan agenda-agenda gaje ini. Dan itu belum seberapa film-film lain seperti Strange World yang benar-benar menampilkan karakter utamanya adalah seorang jomok atau gay. Series Baymax yang memiliki episode di mana ada seorang pemuda berkulit hitam yang ternyata jomok juga dengan teman Asianya, dan ada lagi karakter-karakter yang diubah ras originalitasnya seperti kasus live action Little Mermaid, dan juga series dan kartun-kartun lain yang menjadikan perempuan sebagai seorang jagoan parah yang tidak masuk akal karena agenda feminisme. Dan apakah semua agenda tadi mendapatkan keuntungan? Tentu tidak. Sejak tahun 2021 sampai tahun berikut-berikutnya, Disney benar-benar mengalami penurunan saham dan kerugian terus-menerus bahkan sampai 50% lebih. Ini semua tentu saja dikarenakan muak dan herannya penggemar terhadap karya-karya terbarunya Disney yang sekarang terlalu fokus dalam uang dan keuntungan saja. Sehingga hal-hal indah seperti cerita, emosional karakter, dan lain-lain itu sudah tidak dipedulikan. Lalu saking hancurnya Disney saat ini, pada akhir November 2022, Bob Iger resmi menjadi CEO lagi menggantikan abang capek tadi. Tapi tentu saja, karena rusaknya Disney sekarang, walaupun Bob Iger ada CEO yang hebat pada masa goldennya Disney, menjadikan Disney seperti dulu tentu saja sangat sulit. Ibarat kata yang dibuat sebuah artikel tentang kedatangan Bob Iger menjadi CEO Disney lagi, ayah sudah pulang, tapi rumahnya sekarang sedang dalam keadaan terbakar. Jadi kira-kira apa kalian juga sudah pesimis dengan karya-karya Disney ke depannya? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian seorang fans Disney? Kalau iya, apa kalian kecewa dengan karya Disney yang sekarang? Silahkan komen aja. Lagi-lagi karena momen pandemi dan kerugian yang ada mengharuskan Disney untuk melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan malah ikut-ikutan mempromosikan kampanye woke agenda juga. Tapi semercah harapan masih ada ketika Bob Iger, sang pembangun masa emas Disney, balik lagi menjadi CEO Disney yang emang sudah hancur ini. Jadi kira-kira movie culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request aja di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.